现在这下完了，这下完了！这是什么？ 有人冒充我万宝楼贵宾。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-465. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 46. Kemarin kita sudah melihat kalau Qingchen membawa tetua Daji ke Gunung Wanbao. Ini semua untuk mencari bahan-bahan demi mengobatinya. Hanya saja di sana Qingchen meminta untuk mempertemukan dirinya dengan pemilik gedung ini. Sebab Qingchen memiliki kartu VIP hitam yang menandakan kalau dia adalah tamu yang sangat penting. Akan tetapi, manajer Gunung Wanbao merasa kartu itu tidak ada. Dia pun meyakini kalau pria yang datang kemari hanyalah pria yang ingin menipu mereka saja. Ia pun menemui Qingchen dan mencoba untuk membuatnya mengakui perbuatannya. Qingchen tidaklah menanggapinya dan ingin pergi saja, namun mereka malah menahan dirinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketegangan telah terjadi antara Qingchen dan manajer Wanbao. Baginya, asal-usul dari kedua pria ini tidaklah diketahui, yang menandakan kalau mereka berniat untuk menipu mereka. Apalagi dia tidak pernah sekalipun mendengar tentang kartu VIP hitam di Gedung Wanbao. Ia meminta penjaganya untuk menangkap mereka agar bisa memaksa orang-orang itu untuk menunjukkan sifat aslinya. Takut hal buruk akan terjadi kepada mereka, tetua Daji pun mencoba untuk menenangkan situasi. Karena sepertinya ada kesalahpahaman di antara mereka. Namun manajer tersebut tidak terlalu peduli dan meminta untuk segera menangkap mereka. Karena situasi telah menjadi seperti ini, maka tetua Daji pun melayani setiap serangan yang dilancarkan oleh penjaga itu. 为什么黑牌贵宾？拿上！原来有两下子，八戒中气武皇找死！ Melihat penjaga ini dibuat kerepotan, tentu membuat manajer ini terkejut. Ia malah menjadi kesal karena orang-orang ini berani datang kemari dan berbuat liar. Dugaannya selama ini ternyata benar, kalau mereka hanyalah penipu saja. Tapi dia menganggap mereka telah bernasib naas karena penjaga yang dihadapi itu bukanlah penjaga biasa, karena merupakan Martial King tingkat 8. Tentu bagi tetua Daji yang merupakan Martial Sovereign, ini tidaklah ada apa-apanya. Tetua Daji mengajak Qingchen untuk pergi saja dari tempat ini karena takut hal buruk malah akan terjadi kepada mereka. Namun Qingchen tidaklah mau. Untuk apa juga mereka takut kepada orang-orang ini? Seharusnya yang takut sekarang adalah manajer Gedung Wanbao karena berani-beraninya mengambil tindakan kepada dirinya. Tetua Daji terus mencoba untuk mengajaknya pergi. Tapi sayang sekali semua itu terlambat karena seseorang langsung melancarkan rantai pengikat kepada mereka. Dan begini maka sudah terlambat bagi mereka untuk bisa melarikan diri dari Gedung Wanbao. Secara perlahan dia pun mulai mendekati mereka. Ia menjelaskan kalau orang-orang yang berani berbuat keributan di Gedung Wanbao maka sudah dipastikan akan mendapatkan hukuman mati darinya. Daji terkejut karena pria ini memiliki kekuatan yang berada di atasnya. Ia menganggap kalau nasib mereka telah berakhir. 现在 这下完了，这下完了！ Manajer gedung berterima kasih atas kedatangan dan bantuan Li Gongfeng kepada mereka. Li Gongfeng tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Dan sekarang mereka telah memberikan hukuman kepada kedua pria itu. Para penjaga diperintah untuk mengapung Qingchen dan tetua Daji. Pada akhirnya Qingchen pun memperkenalkan dirinya sebagai putra suci dari wilayah Beitianyu. Jadi jika terjadi sesuatu kepadanya, maka orang-orang inilah yang akan dalam bahaya. Li Gongfeng tertawa saja sebab Qingchen hanyalah putra suci dari wilayah Beitianyu, yang notabene adalah wilayah terlemah dari 4 wilayah lainnya. Jadi jikapun Qingchen adalah seorang putra suci, maka tentu saja dia itu tidak akan bisa lepas dari hukuman mereka, karena telah bertindak liar di Gedung Wanbao. Pengikat ini pun semakin erat saja. Qingchen tidaklah menyerah karena tujuannya kemari adalah untuk bertemu dengan pemilik Gedung Wanbao. Jadi seharusnya mereka itu mengizinkan dirinya.
Saya juga, Qin-Chen pun mulai melepaskan diri dari rantai pengikat itu. Selain membuat mereka terkejut, Qin-Chen juga kembali melakukan sesuatu, yang mana ini adalah mantra terlarang ciptaan Qin-Chen. Lihat apa yang terjadi tentu membuat mereka terkejut sekaligus bertanya-tanya, sebenarnya apakah itu? Qin-Chen pun melepaskan mantra terlarangnya. Ini bukanlah untuk menyerang mereka, melainkan memiliki maksud yang lain. Ling Gongfeng berusaha untuk melakukan penangkapan pada teknik Qin-Chen. Namun semua itu tidaklah berhasil, sebab mantra Qin-Chen bergerak dengan cepat hingga akhirnya terhenti tepat di hadapan seorang tetua, yang kemungkinan adalah pemilik gedung. Mengetahui ledakan tersebut membuat Ling Gongfeng menjadi amat panik. Karena kediaman ketuanya telah diganggu, ia benar-benar marah kepada Qin-Chen sebab dia telah berani mengganggu ketuanya. Pada akhirnya, pemilik gedung pun merespon tindakan dari Qin-Chen. Ia penasaran siapa yang sebenarnya telah berani membuat keributan di tempatnya. Semua orang pun mulai memberikan hormat kepadanya, sedangkan Qin-Chen dan santuy menunggunya, karena inilah yang sejak tadi Qin-Chen tunggu-tunggu. Inilah wujud sebenarnya dari pemilik gedung Wanbao. Manajer di sana pun memberitahu kalau pria di hadapan mereka telah berpura-pura menjadi VIP Menara Wanbao dan telah bertindak liar. Alih-alih takut, Qin-Chen justru ingin memastikan apakah tetua ini memang benar adalah pemilik gedung Wanbao. Seharusnya mereka ingat kalau Menara Wanbao saatlah mengutamakan pelanggannya. Lantas bagaimana bisa mereka memperlakukannya dengan buruk padahal dia adalah VIP yang sangat penting. Manajer dan pemilik gedung mencoba untuk memastikan apakah Qin-Chen memang benar adalah tamu kehormatan mereka atau bukan. Jika itu benar, maka tentu saja mereka akan meminta maaf. Tapi jika tidak, maka dia sendirilah yang akan menghukumnya. Sebuah serangan pun dirinya lancarkan, tapi ini semua dan mudah ditahan oleh Qin-Chen. Pemilik gedung menjadi bertanya-tanya sebenarnya siapakah dia, karena mampu menahan pikiran spiritual dengan mudah. Qin-Chen kembali memberitahu mereka semua kalau ia merupakan tamu penting, bahkan mungkin jauh lebih penting lagi, karena dia memiliki kartu VIP hitam. Namun bagaimana bisa kartu itu malah dianggap remeh oleh gedung Yuanbao cabang Zhongzhou? Mendengar apa yang Qin-Chen katakan membuat pemilik gedung terkejut. Ini cukup wajar, pasalnya kartu VIP hitam sangatlah berharga dan jarang diketahui oleh para bawahannya. Ia pun penasaran bagaimana cara Qin-Chen mengetahui semua itu. Manajer ini agak panik sebab kartu VIP hitam memang benar adanya. Qin-Chen tidak terlalu ingin menjelaskan karena semua itu sangatlah penting. Sampai pada akhirnya pemilik gedung pun meminta untuk memperlihatkan kartu VIP hitam miliknya itu. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya Qin-Chen telah berhasil membuktikan kalau dirinya memang adalah tamu kehormatan. Bahkan saking marahnya pemilik gedung itu sampai melampiaskannya kepada manajer itu. Karena Denny sudah membuat kesalahan besar sebab tidak mengenali tamu kehormatan dari Menara Wanbao. Atas apa yang telah dia lakukan, maka pemilik gedung akan memberikan hukuman kepadanya. Manajer ini tentu tidak bisa berbuat apapun selain memohon ampunan kepadanya. Pemilik gedung seketika saja bersikap ramah kepada Qin-Chen dan menanyakan sebenarnya apa tujuan tamu kehormatan mereka sampai datang kemari. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.